Apakah layar sudah tampak? Baik, hari ini mungkin selesai lebih awal ya daripada biasanya. Kita akan membahas satu subbab ini saja, teorema inversi Fourier. Ya, berbeda dengan minggu-minggu sebelumnya, saya tidak sempat membuat video terlebih dahulu. Ada vaksinasi hari Senin yang lalu ya, jadi biasanya saya membuat video tuh hari Senin. Itu waktu yang cukup senggang buat saya. Nah, jadi materi kuliah ini langsung tayang sekarang. Mudah-mudahan saya tidak membuat banyak kesalahan. Anda sudah baca ini juga mestinya ya. Setelah bab 11 selesai tentunya materi selanjutnya bab 12 ini. Baik, dalam bab 12 itu nanti kita akan membahas juga transformasi Fourier di L2. Namun subbab pertama membahas teorema inversi Fourier. Ingat di awal pembahasan transformasi Fourier, kita sudah melakukan apa waktu itu? Hitung-hitungan kasar gitu ya, sebagai inspirasi. Transformasi Fourier itu harus didefinisikan bagaimana dengan pemahaman tentang deret Fourier yang telah dimiliki begitu. Jadi modalnya itu, dan waktu itu kita juga sampai pada suatu dugaan bagaimana kita mendapatkan F kembali dari transformasi Fourier-nya. Dan waktu itu kita dapatkan ini nih, bahwa fx haruslah sama dengan integral dari min hingga sampai tak terhingga f topi c kali e pangkat i cx dc kali 1/2 pi di depannya. Nah, bentuk integral ini sendiri mirip dengan transformasi Fourier itu sendiri ya. Hanya bedanya pangkatnya di sini e pangkat plus i cx. Nah, kalau ini kita anggap dan ada 1/2 pi di depannya. Kalau kemudian ini kita anggap transformasi, maka transformasi ini kita beri notasi topi terbuka ke atas gitu ya, yang ketika dikomposisikan dengan transformasi Fourier memberikan F kembali gitu ya. Jadi inilah inverse dari transformasi Fourier. Tapi waktu itu ini masih hitung-hitungan kasar. Nah, sekarang kita akan membuktikan bahwa ini memang berlaku dalam kondisi tertentu. Jadi di bawah hipotesis tertentu. Jadi kapan ini yang kita jawab ya. Nah, teoremanya berbunyi sebagai berikut. Misal F anggota L1, jadi artinya di sini F terintegralkan ya, terintegralkan mutlak. L1-nya L1R. Di sini L1-nya L1R. F anggota L1 berarti F terintegralkan mutlak. Lalu kita asumsikan juga F kontinum bagian demi bagian pada R tentunya. Dan kita asumsikan transformasi Fourier dari F juga anggota L1. Ingat, secara umum ini belum tentu dipenuhi ya.
Secara umum kita tidak memiliki fakta itu. Yang kita miliki apa? Teorema kita yang sudah kita bahas. Kalau secara umum di sini sambil merekap. Secara umum F top itu anggota continue menuju 0 dan terbatas ya. Jadi otomatis kalau continue menuju 0 ya terbatas gitu ya. Itu secara umum. Jadi belum tentu anggota L1. Nah, tapi kalau F top yang anggota L1, maka kesimpulannya di sini F-nya sendiri akan continue. Jadi continue-nya menjadi kesimpulan ya. Continue bagian demi bagian ditambah informasi bahwa transformasi Fourier-nya L1, maka kesimpulannya F-nya mestilah continue. Dan ini berlaku. Mohon di-mute semua ya, ada suara bocor tuh. Oke. Nah, inilah yang kemudian nanti dituliskan sebagai F top P terbuka ke atas dari F top P gitu ya. Jadi nantinya kita akan definisikan inversi Fourier-nya dengan rumus tersebut. Oke. Nah, untuk membuktikannya kita menggunakan fungsi Gauss yang sudah kita bahas sebelumnya. Masih ingat ini? Ya. Jadi fungsi ini berjasa besar ya dalam teori transformasi Fourier. Lalu kita definisikan dilasi yang ternormalisasi V epsilon seperti itu. Sudah akrab ya. Integralnya berarti sama dengan 1. Sehingga menurut teorema yang sudah kita bahas sebelumnya, kita punya ini. F berkonvolusi dengan V epsilon menuju nilai rata-rata limit kiri F dan limit kanan F. Jadi kalau F-nya continue, maka limitnya adalah Fx. Dan ini berlaku untuk setiap X anggota R. Jadi itu sudah kita punyai dari teorema 11E. Nah, yang mau kita buktikan sekarang, ini. Kalau ini berhasil, ini akan. Kalau ini berhasil, maka kesimpulannya, jadi jika berhasil, jika sukses, maka kesimpulannya, karena limit itu tunggal, maka kesimpulannya mestilah ini sama dengan limit kiri tambah limit kanan bagi 2. Nah, nanti dari situ kita dapatkan bahwa F mestilah continue dan kemudian Fx sama dengan 1/2pi integral tersebut ya. Continue-nya sepertinya masih misteri. Kenapa mesti continue gitu ya? Kita lihat nanti. Ingat teorema ini dari kuliah sebelumnya ya. Jadi kalau di sini jika F continue maka ini itu kita tahu, tapi kalau dalam teorema tadi jadi kesimpulan kan ya. Kita lihat bukti lanjutannya. Jadi bukti teorema tadi selanjutnya sebagai berikut. Untuk itu perhatikan bahwa untuk setiap X anggota R kita mempunyai ini. Jadi F berkonvolusi dengan V epsilon.
Ini rumus konvolusi. Kemudian dapat ini gimana? Alasannya ada dua. Yang pertama, definisi f-topi. Dan yang kedua, ini. Ya. Ingat fungsi Gauss itu adalah transformasi dari fungsi Gauss juga. Ya. Jadi f keriting adalah transformasi Fourier. Jadi kalau fungsi E pangkat min epsilon kuadrat si kuadrat per 2 itu ditransformasi Fourier kan, tentu di sini awalnya fungsinya bervariabel psi, maka transformasi Fourier-nya bervariabel yang lain, sebutlah bervariabel u. Lalu u-nya kita substitusikan sama dengan y min x. Gitu. Hasilnya adalah fungsi ini. Oh ya, ada kali epsilon per akar 2pi. Anda bisa cek lagi rumus yang sudah kita pernah bahas juga waktu itu sebagai contoh soal. Nah, transformasi Fourier rumusnya tentu saja ini. Ya. Jadi ini adalah transformasi Fourier dari fungsi f ini. Ya, saya nggak sebut f. Dari fungsi ini yang dihitung di y min x. Nah, di sini kenapa jadi x min y? Karena transformasi Fourier pangkatnya biasanya negatif ya. E pangkat negatif i si u gitu ya. U-nya y min x, negatifnya disatukan dengan u jadi min u sama dengan x min y. Epsilon per akar 2pi-nya sudah kita punya dari awal, jadi itu di bawah. Nah, jadi kalau ini masuk ke, jadi E pangkat min setengah kali x min y per epsilon kuadrat itu diganti dengan integral ini semua, maka integral itu jadi integral lipat ya. Jadi 1 per epsilon, epsilonnya coret, jadi tinggal 1 per 2pi. Saya ganti warna dulu, mohon maaf. Tapi 1 per 2pi udah terlanjur merah. Integral dari min tahingga sampai tahingga. Fy. Integral lagi. Fy-nya masuk aja ke dalam integral. Integral lagi, jadi E pangkat I si X min Y, E pangkat min epsilon kuadrat si kuadrat per 2 dc, begitu. Lalu ada dy di luar. Begitu ya. Nah, ini adalah eksponen yang tersisa yang E pangkat I si kali min Y itu kali Fy diintegralkan, itulah yang jadi f-topi. Betul? Betul ya? Gitu. Jadi ini sudah terjawab. Yes. Supaya tidak terlalu ramai, saya buang lagi. Nah, sekarang jika epsilon menuju 0, kita tahu ini menuju 1, E pangkat, ini penghapus, E pangkat min epsilon kuadrat si kuadrat per 2 itu menuju 1 karena pangkatnya menuju 0. Sehingga integran tadi menuju f-topi si E pangkat I si X. Dan ini berlaku untuk setiap si.
Oke, udah kelihatan arahnya mau kemana. Tinggal kita memastikan bahwa limit dari integral sama dengan integral dari limit. Teorema apa yang harus kita pakai? Teorema kekonvergenan terdominasi. Modulus dari bentuk ini, yang E pangkat itu, E pangkat I si X itu modulusnya sama dengan 1. Lalu ini sendiri menuju 1. Dan menuju 1-nya dari bawah ya, 0,999 gitu loh. Karena E pangkat min. Jadi ketika pangkatnya bukan 0, maka itu sama dengan 1 per E pangkat sekian, yang lebih besar daripada 1. Jadi 1 per sesuatu yang bilangan lebih besar daripada 1 berarti kurang dari 1. Makanya ini lebih kecil. Oke? Itu berlaku untuk setiap si. Jadi, menurut teorema kekonvergenan terdominasi Lebesgue dari ukuran dan integral Lebesgue, nah di sini hipotesis ini masuk, ya. Ini hipotesis. Kita dapatkan ini. Dan ini berlaku untuk setiap X anggota R. Nah, karena limit itu tunggal, kita dapatkan ini sebagaimana saya tulis tadi. Sampai di sini ada pertanyaan atau enggak? Silakan. Ya yang nggak dapat ini jadi tanda tanya. Kan ini tuh menjamin limit dari integral sama dengan integral dari limit, ya. Gitu. Kan yang kita punya sebelumnya tuh ini apa ini? Integran ya. Ada di dalam integral kan? Kita kan sedang mengintegralkan ini tuh. Kursor saya bergerak-gerak kelihatan? Jadi yang kita punya limit dari integrannya. Kita tahu limit integrannya. Jadi di dalam nih. Bisa nggak dia kita tarik keluar limitnya? Gitu kan? Ya kalau tidak punya hipotesis itu ya limitnya tetap di dalam. Tapi yang kita cari kan limit yang di luar ini gitu ya. Kan ini artinya limit dari integral. Gitu. Gitu ya Dina ya. Dina ngambil ukuran dan integral Lebesgue nggak? Ukuran dan integral Lebesgue ya. Tapi di analisis real kalau bab belakang itu dibahas untuk integral Riemann ada juga teorema yang menyimpulkan ini gitu ya. Hanya kita sedang membahas integralnya di sini integral Lebesgue aja. Begitu. Nah, integral di ruas kiri, kita lihat lagi, integral di ruas kiri ini, itu kan tidak lain transformasi Fourier dari f topi yang dihitung di min X. Nah, sekarang f topinya kayak jadi, kan transformasi Fourier itu, salah.
Transformasi Fourier itu memetakan fungsi di L1. Ini memetakan L1. Kok banyak yang baru datang? Yusuf, kenapa baru datang ya? Gitu kan? Reinhard. Nah, sekarang F-topi ada di situ gitu loh. Petanya itu F-topi F-topi ya. Ya di sini variabelnya entah apalah. Ya, ini variabelnya C di sini. Merupakan fungsi kontinu di setiap titik. Nah, sekarang kalau dihitung di min X, jadi integral tadi ini kan adalah F-topi min X, ya kan? Ada 1/2 pi-nya ya. 1/2 pi-nya di depan. Ya, kontinu kali 1/2 pi ya kontinu gitu ya. Nah, inilah yang nantinya sama dengan inverse itu gitu ya. Jadi inverse transformasi Fourier itu pada dasarnya transformasi Fourier juga, hanya dihitung atau dicerminkan terhadap sumbu Y dan dikalikan 1/2 pi. Pada dasarnya begitu. Ya, jadi kontinunya merupakan kesimpulan dari bentuk integral yang kita kenali sebagai transformasi Fourier, sebagai transformasi Fourier yang dihitung di min X gitu ya. Silakan kalau ada pertanyaan. Ya. Ya. Jadi gini. Ini kita tahu kontinu ya. Yang kanan, paling kanan. Bergeraknya dari kanan. Ini kita tahu kontinu ya. Itu tuh sama dengan integral ini kan? Integral ini sama dengan ini kelimitan tunggal tadi kan? Nah, sekarang ini kan fungsi dari X. Ya kan? Sesuatu yang kontinu. Gitu. Ya, kalau dia kontinu, ya mestilah sama. Ya, limit kiri dan limit kanan tadi itu kan sama kan? Nggak, memang agak saya paham ya, nggak segamblang itu juga. Itu jangan pasrah iya juga sih sebetulnya, karena kita tuh baru punya sampai sini, kita tahu ini fungsi yang kontinu nih. Jadi setengah fx min ini tambah fx plus ini merupakan fungsi yang kontinu. Fungsi yang kontinu, saya mau nyingkat, kemalesan. Merupakan fungsi kontinu dalam X. Sekarang kita juga punya fx. Bagaimana halnya dengan fx? Pertanyaannya, mungkinkah fx tidak kontinu? Ya, kalau fx tidak kontinu,
maka bentar, limit kiri dan limit kanan sih ada ya. Jadi kita punya F, lalu kita plot, lalu kita punya ini juga nih. Ini kita sebut aja F bintang X. Kita sebut aja F bintang X. Nah, F bintang X dan Fx itu berimpit apa enggak gitu loh. Gitu ya. Pertanyaannya itu. Nah, sekarang bayangkan andaikan F itu tidak kontinu. Andaikan ya, F tidak kontinu. Tidak kontinu itu artinya gimana nih? Di satu titik aja ya. Limit kiri, limit kanan ada. Tapi ini contoh tidak kontinu ya. Ini contoh tidak F-nya tidak kontinu. Begitu. Jadi ini contoh di satu titik tidak kontinu, di C lah katakan. Nah, sekarang pertanyaannya, F bintangnya sendiri gimana kalau F-nya tidak kontinu? F bintangnya seperti apa? Ya. Di titik yang tidak kontinu tentu F bintang sama dengan F kan? Sekarang pertanyaannya F bintang C sama dengan berapa? Ya F bintang C sama dengan FC kan? Berarti F bintang ikut tidak kontinu. Jadi nggak mungkin kan? Gitu. Jadi sebetulnya ada kesimpulan yang diambil dengan kontradiksi. Gitu. Oke? Jadi dari kanan ke kiri sebetulnya ini pengambilan kesimpulannya. Ya, tapi ini mata kuliah S2. Jadi Anda melihat di sini, Andi sudah masuk ya. Bukti teorema itu ya ada epsilonnya ini kebetulan ya, tapi bukan epsilon delta dalam perhitungan limit gitu ya. Ini langkah-langkah yang menggabungkan beberapa teorema ya, ada teorema 11E dipakai, ketunggalan limit dipakai, teorema ini dipakai, definisi transformasi Fourier dipakai. Sebetulnya ini ada pertukaran integral juga ya, karena akhirnya dy dulu dihitung ya. Tadi nggak saya sebut. Oke, ini kemudian bertukar ya. Baru dapat ini kan. Gitu. Jadi teorema Fubini dipakai artinya gitu ya. Lalu ini soal tentang transformasi Fourier dari fungsi Gauss gitu ya. Dan definisi fungsi Gauss. Lalu ini berujung ke teorema konvergenan terdominasi Lebesgue. Jadi bukti itu bukan bukti-bukti kayak di analisis real gitu ya. Makanya ini jadi disiplin tersendiri kan gitu. Nah, kalau Anda baca paper yang saya tulis misalnya karena saya meneliti di bidang analisis Fourier, walaupun objeknya bukan transformasi Fourier, tapi langkah-langkah pembuktian seperti ini tuh muncul gitu ya. Jadi bukan epsilon delta yang dianalisis real lagi nih. Ini sudah bercampur dengan rumus, dengan sifat dari suatu transformasi, dengan pertukaran limit dan integral dan seterusnya. Ya. Dengan ini juga teorema ini juga dipakai pada akhirnya yang kekontinuan dari transformasi Fourier itu. Ya. Andi, Dina, dan Sylvia yang ikut kuliah
analisis real semester lalu bersama saya. Ini udah bukti tingkat berapa gitu ya, Dina ya? Dina ikut kuliah analisis real semester lalu kan? Oh enggak, Sylvia ya, Sylvia sama Andi ya. Ini udah bukti tingkat berapa Sylvia? Tingkat atau tingkat 4 gitu ya. Kalau tingkat 1 tuh cuma langsung pakai definisi gitu teman-teman. Ya. Kalau tingkat 2 mungkin definisi dan teorema yang sudah dibuktikan sebelumnya, tapi cuma satu teorema aja lah gitu ya. Nah, tingkat 3 itu beberapa teorema, definisi juga gitu ya. Kira-kira gitu maksudnya. Tapi itu ini aja, apa namanya, klasifikasi yang saya buat aja supaya kalian menyadari juga bahwa pembuktian suatu teorema itu dari satu teorema ke teorema lain itu berbeda-beda ya, berbeda-beda tingkat ke apa namanya, kecanggihannya gitu ya. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Ya. Atau 11F ya? Iya, mungkin ini saya nulisnya F ya, ternyata ya. Saya salah ketik ya. F ya harusnya ya. Ya, ini salah ketik nih, F nih. Terbatasnya tersembunyi di continue bagian demi bagian ya? Ya. Oh, ya ini ditulis juga ya. Ditulis juga. Hmm, iya, iya. Oh, ini tuh kata terbatasnya tuh ini loh, terbatas di frasenya tuh jadi terbatas atau ini bernilai nol. Lupakan ini bernilai nol ya. Salah satu dipenuhi gitu ya. Jadi ini berlanjut ke sini. Support tumpuannya suatu interval terhingga gitu. Iya, iya. Nah, sekarang itu dipenuhi di mana di sini? Ini terbatas pada R. Dikombinasikan dengan bentar. Dikombinasikan dengan ini, bentar. Iya, ada hipotesis yang bertanya, bagus Anda bertanya ini. Saya mikir nih, kalau kurang ya kita tinggal tambahkan gitu. Tapi teorema ini berbunyi seperti ini, implisit terbatas pada suatu interval itu bentar, kita lihat ini ya. Oh, enggak saya salah. Saya salah. Ini yang di luar suatu interval terhingganya tuh V ya. Iya.
Ya ini nggak terbatas ya terbatas aja gitu. Otomatis pada seluruh R ya terbatas gitu ya. Ya ya. Oke oke. Yang bernilai nol di luar itu si V-nya. Nggak mungkin F eh, terbatas hanya di suatu interval terhingga lalu di, di luar itu tak terbatas rusak ya. Seperti itu. Hmm. Hmm. Iya iya, saya salah juga di sini. Kalau pada R sih bisa aja tak terbatas. Jadi ini yang tadi betul tidak berlebihan. Yang ini yang karena pada R ya, tidak periodik ini. Ini bukan fungsi periodik. Jadi katakanlah Y sama dengan fx sama dengan X itu kontinu bagian demi bagian pada R. Tapi tak terbatas gitu ya. Nah cuman eh, terbatasnya itu lagi-lagi sebetulnya kalau kita lihat F topinya anggota L1, maka F itu adalah F topi dari F topi-topi gitu loh. Transformasi Fourier kan terbatas gitu ya. Nah, eh, hanya kita mau memakai teorema 11F-nya lebih awal itu masalahnya ya. Hmm, harus dicek lagi. Eh, saya mikir nih, saya mikir. Tolong Anda mikir juga. Em, yang lain juga ya. Em, kalau misalnya kita pinjam atau kita tinjau f topi topi min x ya, fungsi ini. Ini kita tinjau anggap aja ini g lah. Maka dia terbatas jelas. Ini terbatas. Oke. Untuk sementara ini kita ganti dengan g. Ini kita ganti dengan g, f-nya kita ganti dengan G gitu. Ya. Kita ganti dengan G, maka teorema ini berlaku untuk G. Ini G semua gitu ya. Kira-kira gitu. Baru terakhir sama dengan F gitu ya. Terakhir gitu. Saya kira seperti itu argumennya, tapi kita cek lagi juga. Biasanya ya di level ini tuh sesuatu yang sebetulnya tidak obvious, tapi kadang-kadang di skip gitu ya.
Sama seperti pengambilan kesimpulan F continue, sebetulnya kan ini, apakah ini sama kan gitu ya. Ketika kita udah tahu ini continue. Ya ini G tadi. Lain lagi ya. Uh, Cuman mirip lah, argumennya mirip. Ya di sini G dengan F bintang jadi sama juga gitu kan. Kali seperdua pi yang tadi ya, mungkin atau dua yang G tadi ya nggak harus, jadi artinya kali seperdua pi, maaf, G-nya kali seperdua pi. Oh, mungkin nggak harus karena artinya G itu 2pi dari mana tadi? 2pi dari F ya. 2pi kali F ya. Ya, ada hal-hal kecil seperti itu. Serius juga. Oke, kita lanjutkan. Akibat dari teorema tadi, kita dapatkan ini. Jika F dan G di L1 dengan transformasi Fourier-nya juga keduanya ada di L1. Lalu kalau kita tahu F topi sama dengan G topi, maka ini berarti apa? Transformasi Fourier itu fungsi atau transformasi satu-satu ya. Kalau F tidak sama dengan G, ya F topi juga tidak sama dengan G topi, gitu ya. Kontraposisinya ya. Jadi jika F tidak sama dengan G, maka F topi ya tidak akan sama dengan G topi juga. Jadi nggak ada dua fungsi yang berbeda dipetakan ke transformasi Fourier yang sama. Nah buktinya kalau sama ya tentu selisihnya jadi 0. Oh ya, transformasi Fourier itu merupakan, ingat transformasi Fourier ini merupakan pemetaan linier ya. Jadi dari sini masuk ke situ linier. Satu-satu. Jadi kenapa kita dapat kesimpulan F sama G? Karena si F min G melalui rumus inversinya menjadi integral dari 0 gitu ya. Ini yang sifat linearnya tadi. Jelas ya ini ya? Kalau ini sama dengannya bukan hampir di mana-mana ini. Tentu saja kalau dibalik ya. Kalau ini kesimpulannya sama untuk setiap X ya. Bentar. Ambil X berapapun. Ini kan berapapun X. Jadi samanya sama setiap titik. Ya. Anda kan berbicara sebaliknya lain lagi. Kalau sebaliknya itu sih sebaliknya lebih umum. Jika F sama dengan G hampir di mana-mana, maka F topi sama dengan G topi. Ininya di setiap titik, ininya di setiap titik. Gitu. Sebetulnya ini kalau mau hampir di mana-mananya itu di sini. Nah, F topi dan G topinya sama hampir di mana-mana.
kenyataannya mungkin kesamaannya di setiap titik, tapi andaikan kan kalau ini kan kita anggap data ya, kita punya F dan G, lalu kita menghitung transformasi Fourier itu, katakanlah kemudian kita simpan sebagai data di laptop kita gitu kan. Nah, ketika kita menyimpan data tuh, katakanlah kita menyimpan sampelnya, cuplikannya hanya di nilai-nilai rasional, katakan kan gitu, bisa aja kan. Nah, terus saya buka lagi, katakan saya ngopi di 2 laptop sekian tahun yang lalu. Lalu saya buka di laptop pertama nilainya di bilangan rasional sekian. Saya buka di laptop kedua sama nilainya gitu kan. Lalu saya lupa ini fungsi yang sama bukan gitu ya. Kebayang ceritanya? Harus bilangan irasional ya kalau pengecualiannya nol ya, yang bedanya yang boleh berukuran nol ya. Diralat. Ya, kalau sebaliknya ini nggak perlu teorema inversi Fourier. Ini sih langsung dari definisi. Gitu. Jadi yang sebaliknya ini udah kita tahu sejak awal dari definisi. Linier ini itu dari definisi. Nah, yang barusan ini ini dari teorema inversi Fourier. Nah, ada beberapa catatan. Ini akan mengakhiri kuliah kita, beberapa catatan ini. Yang pertama, teorema inversi Fourier itu memberitahu kita bahwa transformasi Fourier mempunyai inverse. Oke. Yang kita sebut dengan nama transformasi Fourier inverse. Ya. Hati-hati ini bolak-balik nih, kata inverse-nya sekarang kok di belakang gitu ya. Nah, jika transformasi Fourier kita lambangkan dengan F, tentu inverse-nya F inverse dengan notasi seperti pangkat min 1 itu. Nah, jadi jika ini, maka F itu sama dengan itu. Nah, kemudian tadi kita udah definisikan ini ya. Di awal ya, kita definisikan di awal. Ingat definisi ini apa? Seper 2pi G C, kalau G itu fungsi dari frekuensi, E pangkat I C X. D C. Ini tidak lain 1/2pi G topi juga. Tapi dihitung di min X gitu ya. Jadi sebetulnya yang sudah saya tulis tadi, X itu sama aja dengan F topi dihitung lagi ini min X gitu ya. Maaf, ada 1/2pi-nya. Salah ya? Ya, betul. Ups, saya hapus. Yang kedua, terdapat banyak fungsi F di L1 yang transformasi Fourier-nya juga merupakan fungsi di L1. Ingat dalam teorema tadi kan kita mempersyaratkan F topinya anggota L1 lagi juga kan?
Nah, sekarang yang memenuhi hipotesis tadi itu apa gitu. Nah, ini contoh, sebagai contoh, kalau turunan keduanya ada, ini sebagai contoh aja, jika turunan keduanya ada, turunan pertama dan turunan keduanya terintegralkan, maka turunan kedua itu kan ini dari sifat transformasi Fourier ya, yang dikaitkan dengan operasi turunan. Itu akan terbatas sebagai transformasi Fourier. Nah, akibatnya ini. Ya, itu jelas nggak? Jelas nggak, Dina? Kalau nggak, saya tulis di sini. F topi sendiri terbatas. Oke? C1. Sekarang ini terbatas. Juga C2. Kita bisa pilih C1 dan C2 yang maksimum ya. Oke? Jadi 1 tambah si kuadrat, si itu bisa bilangan kompleks ya. Si bilangan real, maaf. Bilangan real. Jadi itu nanti ini jadi si kuadrat aja. Si bilangan real. Jadi kurang dari C kan gitu ya. Jadi nah, karena itu F topi anggota L1. Kenapa? Karena fungsi 1 per 1 tambah si kuadrat tuh seperti itu. Oh, kalian tahu integralnya? Dari minta hingga sampai tak hingga? Kalkulus. Apa Andi integralnya, Andi? Ya, arkes tangan. Arkes tangan. Jadi pi ya. Ini sama dengan pi. Luasnya terhingga tuh sama dengan pi. Jadi anggota L1. Nah, perhatikan pula bahwa dalam hal ini F dan F topi juga terbatas dan kontinu. Lalu keduanya merupakan fungsi di L2 sebetulnya juga. Fakta di L2-nya tentu terbatas dan kontinu. Sebentar. Coba kalian kenapa di L2 ya? Sambil menunggu azan kalian pikirkan nih kenapa. Saya jeda dulu.
Oke, ada yang tahu kenapa F dan F topi mesti anggota L2? Mungkin salah satu aja. F topi kenapa anggota L2? Ya, siapa tadi yang jawab? Ya, detailnya gimana? Kalau kita mau menghitung, eh, ya F aja deh nggak apa-apa ya. Kalau kita mau menghitung ini, gimana kita menunjukkan dia terhingga? Eh, Betul, oke. Jadi ini kurang. Jadi terbatasnya katakanlah M ya, batasnya ya, batasnya M. Maka ini kurang dari M kali, cuman begitu aja ya. Karena F kita tahu anggota L1 ya. Jadi ini terhingga. Oke, makasih Dina. Nah, catatan ketiga, teorema inversi Fourier berguna dalam menentukan transformasi Fourier dari fungsi-fungsi tertentu. Kalau kita tahu V, bukan kita tahu. Kalau kita misalkan V sama dengan F topi, tadi, maka F itu adalah F topi yang dihitung di min X, gitu ya. Kali 1/2 pi. Lalu sekarang kita substitusi. C sama dengan min X. Ini cuma ganti nama aja. Kita peroleh jika V sama dengan F topi, maka transformasi Fourier dari V sama dengan itu. Nah, ini kita terima dulu sementara, nanti di subbab berikutnya kita bahas di L2. Ya, kita terima ini dulu. Jadinya kita dapat ini nih. Ini contoh. Ya, ini sebagai contoh. Ingat sebelumnya kita kan sudah menghitung transformasi Fourier dari fungsi ini. Fungsi apa namanya? Fungsi karakteristik ya, Andi. Waktu itu variabelnya X, sekarang variabelnya P, C. Tapi tanpa variabel dulu lah. Ini dihitung itu adalah fungsi sin, ada sepernya 1/2A kalau nggak salah, sin. Oh ya, ini saya perkenalkan fungsi sin ya. Sin X itu sin X per X, oke? Ya ini kalau di S2 tentu ini tidak boleh 0, 1 kalau X-nya sama dengan 0 gitu ya. Nah, ini adalah fungsi sin dari variabelnya itu. Gitu kan? Nah, sekarang ini kita misalkan V. Begitu. Maka pertanyaannya kemudian sekarang transformasi Fourier dari V apa? Ini yang kita pakai C. Ini sama dengan apa? Ini akan sama dengan 2pi fungsi karakteristik muncul kembali, tapi dihitung di min
di minus C gitu ya. Tapi kan fungsi karakteristiknya simetrik, jadi sama aja. Sebentar, 2pi-nya terserap di mana nanti? Oke. Ya. Nah, berarti kalau sin AX per X itu ini sama aja dengan 1/A sin AX gitu ya. Kok 1/A? A ya, A kali ya. A kali ya. Jadi yang sedang dibahas ini kalau sekarang kalau si kita adalah A kali sin AX, jadi ini. Sementara V itu 1/2A. Jadi si ini sama dengan apa? Kotaknya saya hapus lagi dulu. Ini harus konsentrasi. Berarti ini A kali sin sebentar, ini betul nggak ya? Ini hitung-hitungan yang soal PR atau apa nih? Betul nggak itu? Tolong dicek slide kapan itu. Mungkin saya salah di situ. Halo? Bisa dicek transformasi Fourier dari fungsi karakteristik? Dua, terus nggak ada A. Ya, tulis. 2 kali sin AC per C. Oke, ini artinya 2A sin. Ya. Oke, jadi ininya juga jadi itu transformasi poinnya ya. Oke. Saya ralat kalau gitu. Ini nulisnya harusnya jadi 2A sin A titik gitu ya. Dan itu kita misalkan V. Ya, ini udah kelihatan sih ini. Berarti ini adalah setengah V ya. Setengah V. Ya, kalau setengah V tinggal jadi si sama dengan pi kali itu kan. Itulah ini. Oke? Gitu. Supaya cepat saya nanyanya sama Reinhard.
Ya, tidak semua orang bisa melihat cepat. Saya mencoba ngotret lebih lebih detail gitu ya. Kelihatannya memang agak muter-muter, tapi kebayang sebetulnya kalau Anda apa namanya, ini nggak obvious juga gitu loh. Kalau Anda diminta menghitung langsung, kebayang nggak sih gitu loh. Diminta menghitung langsung ini, ya diminta menghitung langsung itu dihitung di C. Ini jangan bingung ya, ini X itu variabel dummy, lalu kita menghitung di C. Maka ini adalah sin A AX per X E pangkat min I CX DX gitu loh. Kebayang nggak Anda disuruh ngitung integral itu? Ya, kalau ngitung langsung nggak akan dapat. Tapi dengan teorema inversi Fourier gitu loh. Ya, dengan teorema inversi Fourier ini dapat. Ya, saya tulis hasil akhirnya ya. Saya tulis hasil akhirnya. Kan ini pakai transformasi, pakai teorema inversi Fourier kan. Nah, apa pernyataan ini tadi berlaku? Karena dia kan bukan anggota L1 ini. Sin AX per X ini bukan anggota L1 nih. Ya, kalau Anda integralkan, nilai mutlak kan, terus integralkan, nggak terintegralkan itu. Karena sin itu ya cuman bisa didominasi oleh satu. Integral seper X itu kan tidak konvergen gitu ya. Tapi kalau seper X kuadrat konvergen gitu. Jadi dia anggota L2. Nah, itulah yang akan kita bahas berikutnya di L2 ya. Oke? Oke dong. Saya akan akhiri di sini. Saya harus agak ngerem dikit karena satu memang jadwalnya sudah kecepatan ya. Kuliah saya lebih cepat dari jadwal karena kuliah daring seperti ini. Ya tadi saya nggak melihat kalian matanya menunjukkan mengerti atau tidak. Saya anggap mengerti terus gitu ya. Jadi saya cepat. Nah ini aja ya sesekali saya nanya memastikan. Tapi yang jawab juga kan hanya beberapa orang gitu kan. Jadi jadi kuliah saya kecepatan selama ini walaupun mungkin kalau ditonton lagi di YouTube terasa lambat tapi materi ini kalau ditulis di papan tulis ya banyak ini gitu ya. Karena saya pakai slide jadi cepat, hmm, walaupun berusaha memastikan tiap kalimat dipahami, tetap aja kecepatan. Jadi saya berhenti di sini. Hari Jumat kita lanjutkan dengan transformasi Fourier di L2 itu. Ya. Dan setelah itu mungkin ujiannya, bahan ujiannya sampai di situ mungkin ya. Rasanya bab 12, habis itu bab 13 apa? Bisa dicek, Dina. Oh iya, iya itu satu subbab. Iya, mungkin disinggung juga deh. Ini minggu ke 10 ya? Minggu ke 10. Mungkin aplikasi perlu kita bahas. Tapi 1 jam kuliah aja. Gitu. Jadi masih punya 2 jam untuk review. Ya, rencananya seperti itu. Ujiannya, kalau bisa kan ujian tidak 1 jam ya. Kalian nggak cukup ya mengerjakan soal dalam 1 jam.
mungkin kurang cukup waktunya. Jadi saya pilih yang 2 jam, yang hari Rabu. Bukan Rabu depan, tapi Rabu depannya lagi ya jadwal ujiannya ya. Oke. Ini cuma sebuah kesimpulan yang mirip-mirip, tapi tidak kita bahas. Apa yang berkurang di sini, hipotesisnya di sini kita tidak menuntut f-topinya terintegralkan ya. Tapi kita hitung ini, kalau ambil limit. Ini dicatat sebagai wawasan saja. Jadi masih ada hasil yang berlaku. Ini istilahnya principal value ya. Jadi bagaimana kita dapat memperoleh F kembali kalau kita tidak tahu di sini, ini kita tidak tahu gitu ya. Contoh seperti tadi yang fungsi sing. Fungsi sing itu kan tidak terintegralkan mutlak. Tapi ya tetap bisa sebetulnya gitu ya, memperoleh F kembali melalui rumus ini. Oke? Tidak kita bahas buktinya. Kalau penasaran silahkan lihat buku Polan ini. Ya, persoalan klasiknya kita punya F, kita transformasi Fourier, bukan klasik, persoalan mendasar dari topik ini. Pertanyaannya selalu bisa nggak kita kembalikan itu teorema inversi Fourier itu. Nah, dengan hipotesis yang cukup ketat tadi, F anggota L1, F topinya juga anggota L1, F-nya kontinu bagian demi bagian, kita bisa dapatkan F kembali gitu ya. Kalau tidak gimana kan gitu. Nah, kalau tidak ada ini, dan nanti ada pembahasan di L2 juga. Oke?